Oke, kita lanjut. Selanjutnya disebut sebagai pengadu kedua. Nama Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat. Alamat organisasi Jalan Rafflesia Atas, Dalik Iya Manggih Utara, Lubuk Sekaping, Pasaman, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu tiga. Nama Muharram Yamlean SPD MPD. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan dosen. Nomor identitas 8172 0214 0888 0001. Alamat Jalan Masjid nomor 20 RT 13 RW 09 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 4. Nama Kepresiden Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti. Alamat organisasi Jalan Kiai Tapa nomor 1 Grogol, Gedung C, lantai 1, Kampus A, Universitas Trisakti, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 5. Nama Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia, LKPHI. Alamat organisasi Jalan Pariaman nomor 1B, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 6. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Bahwa para pengadu yang telah mengadukan teradu telah melakukan pencabutan pengaduannya, sehingga para pengadu tidak wajib dihadirkan dalam persidangan MKD. Identitas teradu. Nama Dr. Insyur Haji Adis Kadir, SHM Hum. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A323. Fraksi atau partai politik Partai Golongan Karya. Daerah pemilihan Jawa Timur 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama Nafa Indria Urba. Jenis kelamin perempuan. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A393. Benar ya, nomor anggota ya. Fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat Nasdem. Daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Maaf, teradu 2. Nama Surya Utama SIP. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A500. Fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar? Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Nama Eko Hendro Purnomo Esos. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A499. Benar, saudara? Fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. Nama Dr. Ahmad Saroni SE MIKOM. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan
anggota DPR RI, nomor anggota A381, fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar? DKI Jakarta 3. Benar ya? DKI Jakarta 3. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Mahkamah Kehormatan Dewan telah membacakan pengaduan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. Tolong diam dulu. Menimbang bahwa terhadap pengaduan akuo, ahli-ahli turut hadir dalam memberikan keterangan dan pengetahuannya secara objektif di bawah sumpah dan persidangan pada hari Senin 3 November sebagai berikut. Pertama, ahli 1. Dalam bidang media sosial, kami hadirkan Saudara Ismail Fahmi menyampaikan beberapa pokok keterangan, di antaranya bahwa menurut ahli media sosial, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik di Indonesia. Saat ini, masyarakat lebih banyak mencari dan mempercayai informasi melalui media sosial dibandingkan sumber-sumber resmi ataupun pencarian melalui Google. Akibatnya, informasi yang tersebar di media sosial, baik yang benar maupun hoax, sama-sama berpotensi membentuk opini. Selanjutnya, masyarakat cenderung mempercayai konten dengan jumlah viewer dan likes terbanyak tanpa melakukan verifikasi. Fenomena tersebut disebut dengan bias popularitas. Bahwa konten klarifikasi atas pelurusan informasi jarang viral karena bersifat faktual dan kurang menarik dibandingkan dengan konten emosional. Merujuk pada teori Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman, manusia memiliki dua sistem berpikir, yakni sistem satu bersifat cepat dan emosional atau reaktif, sedangkan sistem kedua lebih bersifat rasional. Berita hoax menyentuh sistem pertama, sehingga lebih cepat menyebar, sementara berita berbasis data dan fakta sangat sulit diterima oleh publik. Bahwa ahli turut menerangkan fenomena akun palsu telah ada sejak lama, digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat tanpa mengungkap identitas asli. Sebelum tahun 2014, fenomena ini dikenal dengan istilah buzzer, yang awalnya buzzer ini bersifat positif, namun sejak masa politik 2014, peran buzzer telah bergeser dari semula positif menjadi negatif karena digunakan untuk menyerang pihak lain, lawan-lawan politiknya. Permintaan terhadap akun palsu semakin tinggi karena banyak individu menutupi identitas asli mereka. Akun-akun bodong tersebut kerap memicu kontroversi publik melalui komentar provokatif meskipun memiliki pengikut yang sedikit. Bahwa menurut ahli, buzzer memiliki dua klasifikasi, yaitu buzzer positif dan buzzer negatif. Buzzer positif berfungsi menyebarkan klarifikasi dan informasi yang bersifat konstruktif. Tetapi buzzer negatif digunakan untuk menggiring opini atau hoax atau narasi yang bersifat provokatif. Ahli menyatakan penyebaran konten negatif sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan opini publik. Bahwa ahli turut menjelaskan media sosial juga mengenal istilah troll, yaitu akun yang digunakan untuk perang informasi. Masyarakat tidak memahami peran buzzer ataupun troll, mudah termakan hoax ataupun isu dan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Fenomena masyarakat sekarang memasuki era society 5.0, yakni masyarakat digital
dan bermedia sosial yang mana sangat mudah dalam memanipulasi data dan informasi dengan maksud tertentu yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Era society 5.0 membutuhkan masyarakat yang cerdas. Namun di Indonesia masyarakatnya masih konvensional dan sebagian memiliki pandangan global, sehingga persepsi atas pernyataan Bapak Adis Kadir dipersepsikan sebagai positif, kemudian menjadi negatif karena dimanipulasi. Bahwa menurut ahli dalam ilmu sosiologi ada yang disebut setting and context. Adalah situasi saat itu yang melatar belakangi. Sedangkan konteks merupakan tempat disampaikan kepada siapa. Atas pernyataan Saudara Ahmad Saroni tidak menyinggung siapapun meskipun ada kata tolol yang diviralkan. Dalam konteks pernyataan tersebut menjelaskan DPR RI tidak mungkin dibubarkan karena sistemnya bukan parlementer. Ahli turut mempertegas bahwa pernyataan Ahmad Saroni tidak ada orang yang dirugikan. Karena dalam sosiologi, ketika tidak ada timbul kerugian dan pernyataannya bukan ucapan kriminal atau ujaran kekerasan kebencian yang mengungkapkan perasaan, menunjuk pasal 156 KUHP ada pengungkapan rasa dalam pernyataan tersebut, tidak ada rasa kebencian atau penghinaan, hanya ekspresi biasa. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang 28 kurung 2 Undang-Undang ITE ada unsur mempengaruhi, namun di situ tidak ada saudara teradu mempengaruhi, mengajak atau memprovokasi. Bahwa ahli menjelaskan dalam ilmu sosiologi ada kriteria memprovokasi, yakni ukurannya ada 4. Terdiri 1. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Bahwa ahli menilai dan memandang atas narasi media tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu. Merupakan narasi yang sangat jauh. Urusan malu itu terkait pencemaran nama baik dengan menghina orang. Konteks peristiwa yang merusak rumah para peradu seperti ada yang menyuruh. Dalam sosiologi terkait konteks dan setting, dalam hal ini settingnya tidak terhubung. Karena kalau mau merusak, yang merusak orang sekitarnya, dan faktanya yang merusak adalah orang luar. Kemudian dipertegas saksi bahwa narasi tersebut menyiratkan bahwa Ahmad Saroni dipermalukan orang dalam konteks sosiologi hukum itu mempermalukan orang masuk kategori dihina, dan teradu bisa melaporkan orang-orang yang menghinakan tersebut karena telah merusak reputasinya atau merusak rumah tangganya maupun harta. Bahwa ahli berpandangan dalam rangkaian kerusuhan yang dimulai dari setelah tanggal 17 Agustus 2025 ditandai dengan bermunculnya konten-konten negatif atau hoax. Menurut ahli, konten tersebut upaya sistematis, terstruktur, dan terencana dengan baik yang berdampak dalam sosiologi tersebut kerusuhan, namun konteks ini dengan syarat akan konflik kepentingan karena tidak seperti kerusuhan tahun 1998. Ahli menilai kerusuhan yang terjadi tersebut ada permainan kepentingan dan pemain-pemainnya, dan sudah diatur dengan menggunakan bahasa manipulatif yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Dampaknya kemudian dalam ilmu sosiologi akan memunculkan dua dampak linear sebagaimana informasi yang sedang terjadi dan efek domino
yang memunculkan aksi anarko yang mana sepertinya dimainkan oleh suatu kelompok. Mengingat bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok yang mana sejak dulu adalah kelompok Indonesia Merdeka, dan ada yang tidak ingin Indonesia merdeka dengan memecah belah sesuai dengan konteks dan settingnya. Bahwa menurut ahli, dalam sosiologi ada istilah meaning, artinya pemaknaan. Para teradu telah menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi bahwa tidak ada kenaikan gaji seperti pernyataan Nata Ubah dapat dimaknai bahwa tidak ada kenaikan gaji dan dia turut menderita dari rumah sampai DPR naik kendaraan umum, misalnya naik taksi, tidak ada sesuatu yang privilege. Namun itu pernyataan Adis Kadir yang slip of tongue dalam pengertian linguistik sosiologis dimaknai pada menyampaikan informasi dan tidak ada yang heboh sebelumnya. Menurutnya, dalam kacamata sosiologi, peristiwa ini sifatnya menyampaikan ekspresi, pendapat, opini, informasi, atau mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi. Pada akhirnya, ahli berkesimpulan secara sosiologi peran para teradu ini murni hanya menyampaikan informasi saja, bukan penghinaan. 5. Ahli 5 dalam bidang analisis perilaku oleh Saudari Gusti Ayu Dewi menyampaikan beberapa pokok keterangan di antaranya. Bahwa ahli menilai analisis perilaku harus dilakukan berdasarkan konteks munculnya perilaku tersebut. Misalnya anggota DPR RI berjoget-joget pada tanggal 15 Agustus di dalam ruangan sidang DPR. Berdasarkan konteks joget-joget tersebut dilakukan dalam sidang tahunan untuk menyambut dan memeriahkan peringatan kemerdekaan RI yang riang gembira dan bentuk apresiasi terhadap penampilan lagu dari mahasiswa Universitas Pertahanan. Berdasarkan analisis tersebut, joget-joget yang terjadi bukan karena kenaikan gaji sebagaimana yang diberitakan dalam sosial media. Bahwa menurut ahli, sekarang kita masuk era masyarakat 5.0 di mana muncul interaksi digital dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan AI. Kita bisa melacak reaksi-reaksi yang muncul dari perilaku berdasarkan digital. Apakah perilaku tersebut organik dengan spontanitas atau terstruktur atau direncanakan? Perilaku manusia muncul karena konteks sebab akibat. Munculnya hoax dalam kasus ini menurut ahli analisis perilaku bisa dilacak karena perilaku joget-joget tersebut terjadi pada tanggal 15 dan menjadi viral setelah tanggal 19 Agustus. Berdasarkan konten media sosial yang dimunculkan ke publik menandakan bahwa berita hoax ini telah direncanakan, bukan alami dan organik. Bahwa menurut ahli, dalam dunia digital, cara menunggangi perilaku masyarakat adalah dengan menyebarkan hoax atau disinformasi, fitnah, dan kebencian yang sengaja dibuat untuk menunggangi emosi masyarakat. Ini juga terjadi di negara-negara luar negeri dan beberapa negara maju, sekalipun seperti Amerika. Perilaku masyarakat ditentukan oleh ranah digital. Media sosial dan algoritma memainkan peranan kunci untuk mengamplikasi emosi dan men-trigger perilaku tertentu. Bahwa menurut ahli, dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan
memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Dekam SIP, Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro, Wakil Ketua Imron Amin SH, Wakil Ketua Dr. Andes Adang Darajatun, anggota-anggota Julian Gunhar SMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SMH, Dr. Sudeson Tandra SMH, Dr. Habibur Rahman SMH, Bahtera,
Rudianto, lalu SHMH, Lola Nelia Octavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfa, Muhammad Iqbal Romzi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan keputusan.